Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel YouTube Mami Yurizi. Nah Bunda, hari ini saya mau buat kolak cendil pandan yang enak sekali. Yuk Bunda, ikutin saya terus ya. Nah, di sini ada beras ketan, kita masukkan. Lalu tambahkan gula pasir. Setelah itu kita masukkan air. Nah, lalu kita aduk-aduk seperti ini. Memang agak susah kalau diaduk dengan sendok karena dia sulit menyatu. Lalu di sini saya mengadonnya dengan menggunakan tangan. Nah, yang pastinya tangan kita sudah kita cuci terlebih dahulu. Seperti ini. Ini kita uleni sampai kalis, sampai bisa dibentuk seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah mulai kalis, lalu saya mau menambahkan pandan pasta pandan seperti ini. Kita masukkan secukupnya saja. Nah, lalu kita uleni kembali sampai semua adonannya berwarna hijau atau rata ya Bunda. Nah, seperti ini. Kita uleni sampai benar-benar warnanya menyatu dan rata. Nah, kalau sudah rata seperti ini, sekarang kita bulat-bulatkan. Kita bulatkan sebesar biji kelereng atau gundu seperti ini. Atau bisa juga sesuai dengan selera kita ya, mau besar, mau kecil. Nah, seperti ini. Nah, atau bisa juga kita bulatkannya di saat kita mau memasukkan ke dalam air gulanya. Nah, sudah siap seperti ini. Lalu di sini saya sudah menyiapkan air untuk membuat air gulanya ya. Seperti ini. Lalu masukkan gula merah. Dan ini kita masak sampai mendidih. Kalau kita punya daun pandan, kita masukkan ya daun pandannya. Kalau di sini saya menggunakan vanili. Seperti ini. Nah, kita aduk-aduk. Kalau kurang manis, boleh kita tambahkan gula pasir ya Bunda. Tapi kalau sudah manis, tidak usah kita tambahkan lagi nih. Sesuai dengan selera saja. Nah, ini kan sudah mendidih. Lalu kita angkat nih Bunda. Lalu air gulanya kita saring ya, supaya dia bersih dari kotor-kotoran. Biasanya kan gula merah itu suka ada pasir-pasir ya. Jadi supaya lebih enak, kita saring dulu nih air gulanya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masak lagi air gulanya sampai air gulanya benar-benar panas atau mendidih. Nah, kalau sudah ngeletup-ngeletup seperti ini, boleh kita masukkan cendilnya. Ini saya masukkan satu persatu seperti ini. Nah, dia akan mengapung kalau sudah mulai matang seperti ini ya. Nah, kita masukkan sampai semua cendilnya habis. Lalu di sini saya akan masak lagi selama 10 menit supaya cendilnya masak dengan sempurna di dalamnya. Jadi hasilnya benar-benar kenyal dan enak. Nah, seperti ini. Kita masak lagi seperti ini. Nah, setelah itu kita siapkan. Di sini ada sagu. Tambahkan air sedikit. Ini untuk mengentalkan air gulanya ya. Kita aduk-aduk sagunya supaya tidak menggumpal seperti ini. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam air gulanya. Seperti ini.
Lalu kita aduk-aduk sampai kuahnya benar-benar mengental. Di sini saya aduk-aduk terus supaya kentalnya itu rata dan sempurna. Nah, seperti ini. Ini makin lama makin mengental. Nah, seperti ini. Ini sudah mulai jadi. Ini karena masih panas, jadi kelihatannya masih cair ya. Tapi dia kalau sudah dingin, benar-benar akan mengental sekali. Seperti itu. Nah, sekarang kita matikan. Seperti ini teksturnya. Masih terlihat seperti encer, tapi nanti dia akan mengental kalau sudah dingin. Lalu sekarang kita siapkan santan untuk topping di atasnya nih. Tambahkan vanili. Boleh pakai daun pandan kalau kita punya. Lalu tambahkan garam. Nah, di sini kita masak sampai panas atau mendidih, tapi jangan sampai pecah ya. Kita aduk-aduk aja terus sampai dia benar-benar matang atau mendidih. Kita aduk-aduk supaya tidak pecah santan nih, seperti ini. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, lalu kita angkat. Sekarang kita sajikan. Wah, cendil pandannya menggoda sekali ya Bunda. Ini tuh enak banget loh. Lalu kita tambahkan toppingnya dengan santan. Seperti ini. Nah Bunda, kolak cendil pandan sudah jadi nih. Bikinnya mudah sekali kan Bunda? Yuk Bunda, bikin di rumah ya. Rasanya tuh enak banget loh. Kenyal-kenyal dan manis. Apalagi kalau kita masukkan ke dalam kulkas. Oke Bunda, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, di komen, juga di subscribe ya.